Halo semuanya, selamat datang di Whole Story Inside. Di sini kami merangkum alur cerita sebuah film dan tentu saja banyak rekomendasi film-film terbaik untuk kamu tonton. Film ini dimulai dari rapat antara Dewan Penasihat Shogun yang berencana untuk mengambil tindakan atas perbuatan semena-mena saudara Shogun dan sekaligus anak mantan Shogun bernama Naritsugu. Naritsugu memiliki perangai yang kejam dan semena-mena. Ketika dia mengunjungi suatu kota, dia disambut dengan baik oleh penguasa di kota itu. Akan tetapi, Naritsugu yang kejam justru menyeret anak dari penguasa itu ketika mengantarkan makanan. Dia memperkosa, membunuh, dan memenggal kepala suaminya. Naritsugu tak segan membunuh siapapun yang tidak dia sukai, dan tidak ada satu orang pun yang akan menghentikannya. Bahkan seorang anggota keluarga keshogunan melakukan harakiri untuk mendapat perhatian shogun agar menghentikan kekejian Naritsugu. Dalam rapat Dewan Penasihat Shogun, diputuskan akan membunuh Naritsugu secara diam-diam agar tidak pecah perang antar klan. Dan orang yang akan menjalankan perintah itu adalah samurai shogun bernama Shinzaemon. Doi, salah satu penasehat senior keshogunan yang menemui Shinzaemon, menjelaskan situasi itu kepadanya. Shinzaemon juga ditunjukkan bagaimana kejamnya Naritsugu. Melihat itu, Shinzaemon menjadi bersemangat dan menyanggupinya. Karena sebagai seorang samurai, dia harus membela warga lemah di bawah hukum keshogunan. Sesegera mungkin, Shinzaemon mengumpulkan orang untuk merencanakan penyerangan itu. Orang yang pertama kali dia temui adalah muridnya bernama Hirayama. Hirayama adalah seorang ronin tangguh yang tidak memiliki tuan atau memihak pada siapapun. Hirayama mengajak murid dan temannya untuk bergabung dalam rencana itu. Shinzaemon juga mengajak teman dekatnya, Kuranaga, untuk mencarikan dia samurai-samurai terbaik untuk misi itu. Dan terkumpullah 11 orang terbaik untuk misi tersebut. Shinzaemon pergi mengunjungi keponakannya bernama Shinrokuro di sebuah tempat perjudian. Shinrokuro adalah anak seorang samurai keshogunan yang suka berjudi. Shinza menceritakan maksud dan tujuannya, dan dia berkata bahwa akan melakukan misi pertaruhan besar, yakni kehidupan warga di Jepang dan kehidupannya. Seketika Shinrokuro yang mendengarnya menjadi tertantang akan taruhan itu. Darah samurai dalam dirinya bergolak mendengar penjelasan pamannya. Sesegera mungkin dia pulang, pamit pada istrinya dan mengambil katana. Langsung pergi menuju ke rumah Shinza, yang kebetulan pada saat itu sedang rapat tentang taktik yang akan mereka gunakan. Shinrokuro langsung masuk dan duduk, berkata jika pamannya harus mengajak dia dalam misi itu, atau bunuh saja dia saat itu juga. Kuranaga lantas tertawa mendengar itu. Akhirnya berkumpullah 12 kesatria untuk melaksanakan misi itu. Shinzaemon berencana menyerang rombongan Naritsugu saat melakukan kunjungan ke kota-kota di bawah kekuasaan shogun. Dengan melihat arah perjalanan Naritsugu, mereka memutuskan untuk mencegat rombongan itu di sebuah kota kecil bernama Ochiai dan menciptakan situasi yang memaksa rombongan itu melewati Ochiai, di mana Shinzaemon bisa akhirnya menyergap mereka. Berangkatlah Kuranaga untuk membeli kota tersebut dan menjadikan kota itu sebagai medan pertempuran. Shinzaemon juga meminta pada klan penguasa sekitar agar menutup semua jalan alternatif. Klan-klan yang menjadi korban Naritsugu itu pun melakukannya, karena kebencian mereka dan apa yang Naritsugu lakukan di wilayah mereka. Walau tentu saja hal ini bukan tanpa konsekuensi. Pemimpin mereka harus menanggung malu karena menolak kedatangan keluarga shogun. Dan untuk menebusnya, pemimpinnya harus melakukan harakiri. Rencana penyerangan Shinzaemon tercium oleh samurai pengawal Naritsugu bernama Hanbei. Hanbei mengirim orang untuk memperlemah kekuatan Shinzaemon. Walau gagal melukainya, Shinza khawatir pasukan mereka terluka sebelum mencapai kota Ochiai. Hal ini membuat Shinzaemon harus mencari jalur lain yang lebih aman.
Mereka memutuskan untuk berjalan melewati hutan agar arah pergerakannya tidak diketahui oleh Hanbei. Di dalam hutan, mereka melihat seorang pria yang terjebak di perangkap hewan. Pria itu bernama Koyata. Koyata adalah seorang pemburu yang hidup di hutan. Setelah melepaskan Koyata, dia menjadi penunjuk arah agar mereka bisa segera keluar dari hutan dengan dibayar makanan. Setibanya di kota Ochiai, mereka segera membangun persiapan untuk menyambut rombongan Naritsugu. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, rombongan Naritsugu berkisar 70 orang. Segala persiapan untuk bertempur sudah dibangun. Tibalah hari di mana seharusnya rombongan Naritsugu sampai di kota itu. Karena tidak ada jalan lain kecuali mereka kembali ke Edo atau menempuh jalur yang lebih jauh. Namun, Shinzaemon sadar akan watak Naritsugu yang angkuh tidak akan kembali ke Edo atau memutar demi harga dirinya. Pasukan Shinzaemon berpikir rombongan itu akan menempuh jalur yang lebih jauh lagi untuk menghindari mereka. Mereka segera mengajak Shinzaemon untuk mengejar. Namun, Shinza berkata, dalam memancing untuk mendapatkan ikan yang besar, dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Seketika pasukannya terdiam dan kembali sabar menunggu. Koyata yang mengikuti mereka sejak keluar dari hutan tidak ingin meninggalkan pasukan tersebut. Walau Shinro Kuro memintanya untuk pergi, karena ini adalah pertempuran para samurai. Koyata yang tersinggung berkata bahwa samurai adalah kumpulan orang bodoh dan tidak sulit mengalahkan mereka. Di suatu pagi, setelah beberapa waktu menunggu, seorang pasukan pengintai Shinzaemon berteriak di atas kuda yang dipacu, memberitahu bahwa rombongan Naritsugu akhirnya tiba. Mendengar itu, Shinzaemon menyuruh ke-11 pasukannya agar bersiap. Ternyata, Koyata tidak pergi dan ingin terus bersama mereka. Shinza meralat ucapannya dan berkata 13 pejuang ini akan segera bertempur. Pria pembawa info ini juga mengabarkan hal buruk. Ternyata pasukan Naritsugu bukan berjumlah 70 orang. Akan tetapi bertambah menjadi sekitar 200 orang. Hilangnya rombongan itu selama beberapa hari adalah untuk menambah bantuan pasukan pengamanan. Shinza dan pasukannya segera bersiap. Hanbei yang mencurigai kota tersebut masuk untuk mengecek keadaan di dalam kota. Kota ini terlihat normal dan terlihat aktivitas penduduk desa yang wajar. Maka Hanbei mempersilahkan rombongan itu masuk. Tidak beberapa lama setelah mereka masuk, Hanbei melihat para penduduk kota yang melarikan diri dan pedang-pedang yang ditancapkan di atas rumah penduduk. Melihat hal janggal itu, Hanbei meminta seluruh pasukannya untuk kembali. Namun terlambat, pagar pembatas yang digunakan pasukan Shinzaemon memecah pasukan mereka. Ketika hampir mencapai jembatan itu diledakkan oleh pasukan Shinzaemon hingga mengurung pasukan Naritsugu di dalam kota. Mereka terpaksa kembali ke dalam kota. Pasukan Shinzaemon melepas sapi yang dibakar dan mengamuk ke arah gerombolan prajurit Naritsugu. Di tengah kekacauan, dari atas pagar besar yang menutup tempat itu, Shinzaemon berteriak dan bersumpah akan membunuh Naritsugu dan seluruh pasukannya di tempat itu. Anak panah dilepaskan oleh pasukan Shinzaemon yang berdiri di atap-atap rumah. Banyak pasukan Naritsugu yang tewas saat itu. Tidak lama, Shinzaemon pun menyudahi pemanahan itu, berencana membunuh Naritsugu dengan pedang di tangannya. Pasukan Shinzaemon turun di atas pasukan Naritsugu dan langsung bertempur dengan pedang. Puluhan dari pasukan Naritsugu mati di tangan pasukan samurai Shinzaemon. Dalam keadaan yang kacau itu, beberapa pasukan Naritsugu berusaha mencari jalan keluar lain. Akan tetapi, Hirayama dan muridnya menghalangi jalan mereka. Di tempat itu ditancapkan banyak katana sebagai senjata cadangan Hirayama. Semua pasukan itu tewas di tangan Hirayama. Saat hampir mendekati Naritsugu, Hanbei dan pasukannya datang melindungi, hingga Hirayama terpaksa mundur. Koyata bertempur dengan berani, bersenjatakan tongkat dan pelempar batu. Banyak pasukan Naritsugu tewas di tempat itu. Tentu saja dia melompat-lompat seperti halnya pemburu yang mengejar mangsanya.
Karena terdesak oleh jumlah pasukan, satu persatu samurai Shinzaemon berguguran. Hirayama yang tangguh pun sudah kehabisan tenaga dan terbunuh dalam pertarungan yang tiada habisnya itu. Setelah Kuranaga berhasil membunuh semua prajurit yang masih tersisa, dia pun jatuh dan gugur. Koyata berhasil menghadang Naritsugu dan Hanbei bersama sejumlah kecil pasukannya. Dia berhasil membunuh beberapa orang, namun lehernya tertusuk katana Naritsugu. Yang tersisa dari rombongan itu hanya Naritsugu, Hanbei, dan 2 orang anak buahnya. Setelah berhasil menemukan pintu keluar dan akhirnya mereka berhasil lolos dari kota itu, tak disangka di depan mereka Shinzaemon dan Shinrokuro sudah bersiap menghadang. Inilah saat di mana 2 samurai terbaik pada masanya, yaitu Shinzaemon dan Hanbei, akhirnya berduel. Dengan kekuatan yang sama kuat, namun dengan tekad yang berbeda, akhirnya Hanbei tewas di tangan Shinzaemon dan kepalanya ditebas. Melihat situasi itu, 2 pasukan yang tersisa berusaha menyerang Shinzaemon. Shinrokuro langsung menebas salah satunya dan berduel dengan 1 orang yang tersisa. Naritsugu menendang kepala Hanbei di depan Shinzaemon. Walau marah atas tindakan itu karena dia tidak menghormati samurai yang mengorbankan hidup demi menjaganya, Shinza tidak lantas membunuh Naritsugu dengan cepat. Dia hanya berjalan perlahan mendekatinya. Katana pun ditusukkan ke perut Shinzaemon. Perlahan, Shinzaemon pun juga menusukkan katananya. Shinza ingin memberikan rasa sakitnya terluka pada Naritsugu. Naritsugu yang sekarat menangis kesakitan merangkak di atas lumpur. Shinzaemon mengikutinya dengan tertatih karena lukanya. Dan untuk mengakhirinya, dia pun menebas kepala Naritsugu. Tak lama kemudian, dia pun jatuh dan gugur. Hanya Shinrokuro yang masih berdiri di tempat itu setelah dia berhasil membunuh musuhnya. Dia melihat kematian pamannya dari kejauhan dan akhirnya berjalan pulang melewati hamparan mayat di kota itu. Overall, saya memberikan rating 4 dari 5 untuk film 13 Assassins ini. Film yang disutradarai Takashi Miike dan dibintangi Koji Yakusho dan Takayuki Yamada ini direkomendasikan untuk kamu tonton film fullnya kalau kamu suka film-film bergenre peperangan, gore, ataupun sejarah-sejarah dengan sedikit sensor adegan sadisnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan rekomendasi film-film terbaik lainnya. Terima kasih.